Shalom saudara, firman Tuhan kita hari ini dari Amsal 28 ayat 13 sampai dengan 14. Demikianlah bunyi firman Tuhan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Di zaman yang serba digital hari ini saudara, tentunya kita tidak asing dengan kata narsis. Apalagi saudara, kita sering juga mendengar bahkan juga melakukan yang namanya selfie atau wifi. Ini pasti banyak orang tidak asing mendengar kata selfie ini saudara. Saudara, kata narsis tersebut pada umumnya sering ditujukan kepada orang yang suka memotret dirinya sendiri, baik dengan gaya yang unik sampai menggunakan gaya-gaya yang eksentrik. Itu narsis saudara. Tetapi ternyata saudara, pengertian narsis yang sebenarnya bukan menunjuk kepada orang yang suka memotret dirinya sendiri. Tetapi narsis sebenarnya berasal dari kata narsisisme dalam bahasa Inggris atau narsisme dari bahasa Belanda saudara, yang artinya adalah perasaan cinta terhadap diri sendiri yang berlebihan atau mencintai diri secara berlebihan. Jadi narsis itu artinya bukan suka memotret diri, bukan saudara. Tetapi artinya narsis itu adalah mencintai diri sendiri secara berlebihan. Sehingga salah satu dampak sosial dari mencintai diri sendiri secara berlebihan adalah ketika orang tersebut melakukan kesalahan, maka dia tidak akan pernah bersedia dipersalahkan, sekalipun sudah jelas berbuat salah. Dia akan berusaha untuk berkelit, membela diri, bahkan membenarkan diri seolah-olah tidak melakukan kesalahan. Sehingga saudara, bagi orang yang narsis, bagi orang yang mencintai dirinya secara berlebihan, pengakuan dosa dan pertobatan adalah sebuah kebodohan. Nah saudara, Amsal 28 ayat 13 mengajarkan bahwa salah satu tanda dari orang yang berhikmat, dari orang yang bijaksana adalah orang yang berani mengakui dan meninggalkan kesalahan. Di sana firman Tuhan katakan saudara, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Dalam terjemahan FAYH sangat bagus saudara, dikatakan orang yang menyembunyikan kesalahannya tidak mungkin berhasil, tetapi jika ia mengakui kesalahannya dan meninggalkannya, ia akan diberi kesempatan baru. Artinya saudara, kita dipanggil untuk membawa dosa dan pelanggaran keluar dari diri kita. Ketika kita mengakui kesalahan, maka kita akan menerima kasih dan penerimaan dari orang lain. Mencintai diri secara berlebihan membuat kita enggan untuk mengakui kesalahan, karena kita tidak ingin dipermalukan, apalagi jadi bahan gunjingan. Tetapi saudara, ketika kita belajar untuk berani mengakui kesalahan, maka mungkin kita akan terkejut melihat betapa orang lain sangat mendukung dan mengasihi kita. Dosa yang disimpan akan mengeraskan hati kita dan membawa kita jatuh pada kesusahan yang makin dalam. Saudara, pengakuan dosa adalah praktek spiritual yang dilakukan secara rutin oleh bapak-bapak gereja sejak awal kekristenan berkembang. Praktek ini dinilai penting dan memulihkan kehidupan manusia yang masih bergumul dalam jatuh bangun mengikut Tuhan. Bahkan saudara, sampai sekarang di dalam ibadah kita selalu ada komponen pengakuan dosa. Dan tidak ada seorang pun yang sempurna dan tanpa dosa. Oleh karena itu saudara, penting untuk mengakui dosa dan kesalahan kita, baik dalam konteks ibadah komunal maupun secara personal. Nah persoalannya saudara, orang yang narsis adalah orang yang sulit mengakui dosa karena mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, sehingga sulit mencintai Tuhan apalagi kebenaran. Oleh karena itu saudara, adakah dosa yang mengikat kita sampai pada hari ini? Kalau masih ada dosa yang mengikat kita, yang pada akhirnya merusak persekutuan kita dengan Tuhan, merusak persekutuan antara suami istri, merusak persekutuan antara orang tua dengan anak dan anak dengan orang tua,
Mari kita datang kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk mengampuni segala dosa kita lewat anugerah-Nya. Mari kita juga mengakui dosa dan kesalahan yang kita lakukan, yang telah melukai orang lain. Baik itu mungkin melukai suami, baik itu melukai istri, baik itu melukai anak, maupun melukai orang tua. Saudaraku, pemulihan dapat dimulai dengan sebuah kata maaf. Tentunya diikuti dengan perubahan dan pertobatan. Oleh karena itu saudara, jangan karena gengsi dan kesombongan kita tidak mau keluar dari dosa dan kesalahan kita. Jangan karena narsis mencintai diri secara berlebihan sehingga membiarkan kesalahan itu terus disebarkan. Janganlah kita bersembunyi dari Tuhan dan sesama, tetapi bawalah hidup kita kepada terang, saudara. Ketika kita mau mengakui kesalahan, ada pemulihan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita akan hidup penuh dengan kasih Tuhan, hidup di dalam kemerdekaan dan dalam sukacita. Karena itu saudara, jangan narsis. Jangan mencintai diri secara berlebihan sehingga sulit bagi kita untuk mengakui kesalahan. Tuhan memberkati. 나의 피난처 예수 의지해요. 나의 피난처 예수 의지해요. 나의 가는 길에 거센 바람 몰아쳐와도 나의 피난처 예수 의지해요. 세상 어떤 것도 나의 사랑 끊을 수 없네. 나는 영원히 주님 사랑해요. 아버지 나를 사랑하시니 나의 모든 것 주께 드려요. 아버지 내가 여기 있으니 주님 영광 위하여 써주세요. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang telah mengajarkan kepada kami supaya kami tidak menjadi orang-orang yang narsis, yang mencintai diri secara berlebihan, sehingga ketika kami melakukan kesalahan sangat sulit bagi kami untuk mengakui kesalahan itu Bapa. Tetapi tolonglah kami ya Tuhan, supaya pemulihan itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kami dan pada akhirnya itu juga di tengah-tengah kehidupan keluarga. Oleh karena kami mau dibebaskan dari belenggu dosa yang mengikat kami sampai pada hari ini. Ampuni segala pelanggaran kami, ampuni segala kesalahan kami Bapa. Dan Hamba-Mu berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang sedang dalam persoalan untuk dapat dipulihkan. Kiranya juga Tuhan menolong kami keluarga-keluarga Bapa. Ada suami istri yang sedang mengalami persoalan-persoalan, kesalahpahaman antara satu dengan yang lain, kesulitan untuk saling mengakui kesalahan, bahkan untuk meminta pengampunan. Kiranya juga Tuhan menolong supaya keluarga-keluarga ini boleh diingatkan untuk masing-masing dapat berani mengakui kesalahannya dan juga berani untuk dapat memberikan pengampunan sehingga hubungan itu kembali dipulihkan. Demikian juga antara persoalan antara orang tua dengan anak. Hari ini Bapa, banyak sekali sekat-sekat yang menghalangi hubungan antara orang tua dengan anak, baik itu oleh karena dunia yang makin terus berkembang ini. Tetapi kiranya Tuhan tolong supaya sebagaimana
Engkau telah mendamaikan kami dengan Allah, demikian pula terjadi pendamaian antara orang tua dengan anak oleh karena firman Tuhan, oleh karena Yesus Kristus. Masing-masing berani mengakui kesalahan dan juga masing-masing berani memberikan pengampunan, baik itu orang tua, baik itu juga anak-anak, sehingga kedamaian terjadi di tengah-tengah keluarga kami. Secara khusus Bapa, hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini untuk gembala sidang kami. Bapa yang maha baik, puji syukur atas kehadiran-Mu, sebab telah memberikan kami gembala yang sangat baik. Berkat cinta dan kesetiaannya mengajar kami dengan firman Tuhan yang murni. Maka pada hari ini kami terus mengalami pertumbuhan iman di tengah-tengah berbagai kesulitan. Ya Bapa, tepat pada hari ini gembala kami Ibu Pendeta Harti Nesli berulang tahun, di mana pada beberapa tahun yang lampau Engkau memperkenankannya menjadi bagian dari ciptaan-Mu yang indah ini, bahkan menjadi bagian untuk pembangunan tubuh Kristus di GKT Banyuwangi. Karena itu kiranya Tuhan terus memberikan penyertaan, bimbingan dan kekuatan untuk mengajar kami dalam kebenaran firman, serta ajarlah kami untuk dapat mentaati segala sesuatu yang telah Beliau ajarkan dalam kebenaran. Ya Bapa, kami mohon kepadamu, semoga di hari-hari selanjutnya Tuhan terus memakai Pendeta Hartines untuk kemuliaan Tuhan. Demikian juga Tuhan kiranya menganugerahkan kesehatan, kebahagiaan dalam kehidupan keluarga. Kiranya apa yang menjadi harapan beliau ke depan, Tuhan sendiri yang akan memberikan kemurahan. Demikianlah Tuhan untuk doa dan permohonan kami. Demikian juga untuk seluruh jemaat yang sudah mendengarkan suara Tuhan. Biarlah kami makin dikuatkan, biarlah kami makin hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。 Selamat ulang tahun untuk Ibu Pendeta Hartines, Gembala Sidang kami, Gereja Kristus Tuhan Banyuwangi. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, memberikan kesehatan untuk terus mengajar kami di dalam kebenaran. Dan apa yang Pendeta Hartines lakukan akan memuliakan nama Tuhan. Kiranya juga apa yang menjadi harapan-harapan ke depan, Tuhan sendiri yang akan memberikan kemurahan. Selamat ulang tahun dan Tuhan memberkati.